Sebelum berlanjut, saya ingin memastikan dulu suara kami terdengar dengan jelas oleh Bapak Ibu semuanya. Yang mendengar suara saya dengan jelas, coba angkat tangannya. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Salam sehat dari Cinagara. Pada kesempatan ini kita akan melaksanakan seminar daring atau dalam jaringan atau seminar online. Judulnya adalah CT Persiapan Sertifikasi Kompetensi Juleha Guru Sembelih Halal. Mudah-mudahan yang ikut seminar ini adalah mantan diklat atau purnawidya istilahnya, alumni diklat atau purnawidya, baik itu dari negara maupun dari yang lainnya. Bagi yang belum pernah sama sekali, di WA ada informasi yang belum pernah ikut diklat? Kalau saya ingin tahu, apakah ada yang belum pernah ikut diklat tentang Juleha, diklat atau pelatihan vokasi Juleha, yang belum pernah ikut, angkat tangan? Pak Adriansyah. Kemudian Pak Muhendri, Pak Ahmad Kosa, Pak Hari. Ada 5 orang ya. Oke. Ada 5 orang yang belum pernah ikut pelatihan. Tapi apakah yang 5 orang ini, 5 atau 6 orang, sudah pernah baca SKKN di Juleha? Coba angkat tangan. Kalau sudah, angkat tangan, Pak. Pak Muhendri sudah baca. Ini agak repot. Oke, nanti bisa dijelaskan oleh narasumber. Sebelum lebih jauh, kami akan menayangkan dulu panduan tentang video conference ini, ya, supaya kita semuanya seragam lah. Silakan Bu Farisa. Sambil menunggu, yang Bapak tadi yang belum baca SKK, belum pernah ikut diklat Juleha dan belum pernah baca SKKN Juleha, coba angkat tangan, Pak. Siapa? Pak Vivo bisa di rename nggak namanya, Pak? Ya, di rename itu. Pak Andriansyah. Siapa lagi? Pak Sahyar. Belum diklat dan belum pernah baca SKKN-nya. Pak Hari. Oh, Tipe 16 siapa nih Bapak namanya? Kemudian Pak Ahmad Kosa, Ahmad. Terus siapa lagi? 5 orang ya. Nah, 5 orang ini nanti mungkin bisa lebih banyak belajar dulu untuk mendalami unit kompetensi yang ada di SKKNI. Unit kompetensinya tidak banyak dan juga tidak sedikit sih. Nanti yang jelas akan disampaikan oleh pembicara, baik oleh Bu Heris maupun Ibu Ina. Mungkin ini informasi dari teman dari Cinagara, teman-teman di Cinagara. Ada 3 peserta yang ikut seminar sekarang adalah mantan dari pelatihan vokasi Cinagara. Oke, selamat. Sudah siap?
Nah, itu Bapak, Ibu semuanya. Panduan untuk video conference-nya. Silakan dicermati, saya sediakan waktu kurang lebih 2 menit. Kan mulai jam berapa? 13.30. Ada yang belum gabung video, audio. Serta yang belum gabung audionya tolong dilihat di sebelah kiri, itu ada panduannya tuh. Mengaktifkan audionya. Itu ada gambar headset. Itu kata-kata call via device audionya diklik supaya suaranya terdengar. Karena tidak dengar ya susah juga nggak dengar. Mudah-mudahan sih dibaca lah. Belum terlihat, suaranya belum kedengaran. Itu yang Vivo 16. Ada Pak. Udah diganti belum yang Vivo ya? Nah, ini Pak, siapa yang Vivo nih? Udah? Oke Bapak Ibu semuanya. Pelatihan seminar ini merupakan seminar CTP persiapan Serkom Juleha angkatan kedua. Angkatan pertama sudah kami laksanakan pada tanggal 17 April ya. 17 April yang lalu, seminggu sebelum puasa. Nah, sekarang ini angkatan kedua. Nah, kebetulan kalau yang angkatan pertama itu adalah mantan peserta Cinagara, ya, mantan peserta Cinagara. Untuk selanjutnya, karena waktu berjalan terus, untuk membuka seminar ini, kami persilahkan kepada Pak Kepala Balai, Pak Dr. Hewan Wisnu Putra MP, kami persilahkan Pak. Sudah 25 orang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya kita sama-sama bisa hadir Bapak dan Ibu dalam program Continue Training program persiapan Juleha. Yang kami hormati para narasumber pada program CTP ini ada Dr. Heris, kemudian ada Dr. Dwi Windiana, Pak Dayat dan kawan-kawan panitia, dan yang saya banggakan peserta training untuk persiapan sertifikasi kompetensi Juleha. Tentunya pertama yang kita syukurin pada kesempatan kali ini kita masih bisa menyelenggarakan pelatihan sehari ini dalam rangka meningkatkan kompetensi seorang Juleha. Alhamdulillah BPKH Cinagara sudah melakukan yang kedua, dan tentunya ini perlu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya program-program nanti akan kita lanjutkan untuk ke depan. Tentunya para Bapak yang bergabung pada seminar kali ini yang berkompetensi di bidang di juru sembelih halal, tentunya ke depan nanti bisa meningkatkan kompetensinya terutama dalam sertifikasi kompetensi juru sembelih halal. Dan ini di dalam standar kompetensi nasional Indonesia tentang juru sembelih halal ini ada 13 unit kompetensi yang Bapak-bapak harus kuasain ya, dari melakukan
ibadah sampai menentukan status kematian hewan. Tentunya ini harus sama-sama kita pelajarin, dan tentunya ini akan memberikan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat untuk mengonsumsi daging yang aman, sehat, utuh, dan halal. Dan ini merupakan tindak lanjut dari Bapak Direktur Kesehatan Kesmafet, Kesehatan Masyarakat Veteriner, yang mewajibkan di setiap RPH, RPU, PPH, TPU untuk mempunyai seorang juru sembelih halal, dan itu merupakan sebagai syarat untuk mendapatkan halal dari suatu produk yang dikeluarkan dari suatu rumah potong hewan atau rumah potong unggas. Dan tentunya harapan kita bersama nanti Bapak dan Ibu ya, sampai akhir bisa mengikuti seminar ini sampai selesai, dan tentunya kita memohon kepada ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di dalam mengikuti seminar ini berjalan dengan lancar ya, dan tentunya apalagi ini dilakukan dalam bulan Ramadan, insya Allah akan mendapatkan pahala yang berlipat, baik bagi pengajarnya, panitianya, ataupun bagi pesertanya yang mengikuti. Dan tentunya kami sebagai bagian dari Kementerian Pertanian, Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan Cinagara, selalu berkomitmen untuk meningkatkan kompetensi SDM pertanian. Demikian yang bisa kami sampaikan, dan dengan kita ucapkan sama-sama dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Seminar daring continue training program persiapan sertifikasi kompetensi juru sembelih halal ada angkatan kedua dengan ini dibuka. Dan kami atas nama Balai ya, mengucapkan terima kasih kepada para narasumber yang hadir pada kesempatan hari ini, dan para panitia serta Bapak yang mengikuti seminar ini. Tentunya tetap semangat dan kita berikan yang terbaik tentunya bagi peningkatan kompetensi diri dan memberikan kemanfaatan bagi masyarakat. Demikian Bapak dan Ibu, bisa dilanjut, dan mohon maaf saya tidak bisa mengikuti full karena ini masih rapat Rapim A ya, tingkat Kementerian Pertanian ini masih berlanjut, dan tentunya yang penting adalah semangat untuk meningkatkan kompetensi diri dan belajar. Demikian, terima kasih. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Narasumber dalam ini nanti akan disampaikan oleh Ibu Dr. Hewan Masih, dan nanti akan disambung oleh alhamdulillah, astagfirullahaladzim, lupa betul. Sebelum saya dikasih tahu, bulan puasa banyak lupanya saya. Sebelum ke Bedui, nanti pengantar Bedui, mohon maaf, ini ada saya takut lupa juga nih. Teman-teman peserta seminar, kami akan mengadakan 3 kuis, 3 kali kuis di awal, di tengah, dan akhirnya di awal penyampaian materi ya. Di awal, di tengah, dan di akhir. Nanti bagi teman-teman yang bisa menjawab, ada hadiah. Hadiahnya berupa buku, ini bukunya, ya, ini bukunya. Buku tentang pedoman berkurban, ya, buku berkurban. Nanti kalau ada yang menjawab nanti akan kita selesaikan secara adat di WA, ya. Untuk selanjutnya, sebelum ke materi utama, ada pengantar dari Ketua Divisi Kesmafet BPK Cinagara.
kepada Ibu Dr. Hewan Windiana MSI, kami persilahkan Ibu. Ya. Terima kasih Pak Dayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak-bapak dan Ibu semua yang saya hormati, Bapak-bapak dari peserta Continuous Training Program persiapan Serkom Jurus Sembelih Halal dan panitia dari Continuous Training Program ini. Alhamdulillah kita semua berada dalam kondisi sehat walafiat sehingga kita dapat mengikuti dan melaksanakan kegiatan CTP ini dengan baik. Perlu kami sampaikan bahwa isu halal itu sudah merupakan isu global ya, yang sangat sensitif, yang tidak saja untuk di Indonesia tapi memang sudah mendunia ya. Jadi kami sampaikan di sini bahwa terkait dengan isu global ini, pemerintah Indonesia telah menerbitkan ya Undang-Undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Jadi untuk mengantisipasi itu, Indonesia telah menerbitkan undang-undang tentang jaminan produk halal, plus ada peraturan pemerintahnya sebagai pelaksana undang-undang yang diterbitkan tahun 2019, di mana di situ dinyatakan bahwa produk yang beredar atau diperdagangkan itu wajib bersertifikat halal. Nah, disinilah peran juru sembelih halal sebagai penentu daripada kehalalan suatu produk, ya apalagi di sini produknya produk daging, baik itu ruminansia maupun unggas, itu sangat menentukan sekali, ya. Oleh karena itu, sebagai juru sembelih halal yang saat ini merupakan suatu terobosan baru bahwa saat ini juru sembelih halal ini merupakan suatu profesi. Jadi beda dengan dulu ya, suatu profesi yang menjamin kehalalan suatu produk sehingga itu menenteramkan masyarakat yang mengkonsumsi daging. Nah, karena ini merupakan suatu profesi yang sangat mulia, di samping itu sangat penentu daripada suatu kehalalan suatu produk, maka juru sembelih halal sebagai salah satu sumber daya manusia pertanian di bidang penyembelihan ini memiliki standar kompetensi. Jadi supaya di sini untuk kompetensi yang dianut ini bisa oleh juru sembelih halal yang bekerja di rumah potong hewan, juru sembelih halal yang ruminansia, yang sapi maksudnya, yang kambing, maupun yang unggas, maupun yang apa saja, termasuk untuk puyuh dan sebagainya unggas, itu dia mempunyai kompetensi yang sama, 13 unit kompetensi. Mungkin yang masih belum mengetahui, saya sampaikan bahwa 13 kompetensi yang harus diemban oleh juru sembelih halal ini tadi meliputi melaksanakan ibadah wajib. Jadi di sini untuk 13 unit kompetensi tidak hanya kompetensi teknis yang harus dimiliki oleh juru sembelih, tapi juga hal-hal yang terkait dengan kompetensi umum itu juga atau pendukung itu juga harus dimiliki oleh juru sembelih halal. Oleh karena itu, pertama bahwa juru sembelih halal ini harus memiliki kompetensi mampu melaksanakan ibadah wajib, mampu menerapkan persyaratan syariat Islam, mampu menerapkan kesehatan dan keselamatan kerja, mampu melakukan komunikasi efektif, mampu mengkoordinasikan pekerjaan, mampu menerapkan pekerjaan, mampu menerapkan higiene dan sanitasi, mampu menerapkan prinsip kesejahteraan hewan, mampu menyiapkan peralatan penyembelihan,
mampu melakukan pemeriksaan fisik hewan, mampu menetapkan kesiapan hewan untuk disembelih, mampu menerapkan teknik penyembelihan hewan, mampu memeriksa kelayakan proses penyembelihan, dan mampu menetapkan status kematian hewan. Karena di sini penyembelihan menurut Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan itu adalah pemenuhan penyembelihan yang memenuhi syariat Islam, kesehatan masyarakat, veteriner, dan kesejahteraan hewan. Nah, setelah para peserta ini mengikuti latihan yang berbasis SKKNI ini, maka itu akan menjadi bekal ya, akan menjadi bekal. Nah, ini adalah SKKN-nya, nanti bisa dibaca ya untuk Bapak-bapak. Plus juga mungkin nanti kita bisa share ya Bu Farisa. Kemudian juga kita ada dilengkapi juga dengan SNI, yes, Standar Nasional Indonesia, baik yang untuk pemotongan halal untuk hewan ruminansia. Nah, di sini kalau di SNI ini sudah disampaikan tertulis bahwa juru sembelih halal memang orang yang mempunyai kompetensi yang berundang-undang, jadi memang harus bersertifikat. Kemudian itu yang ruminansia, ada juga SNI yang mengenai pemotongan unggas yang halal, ya, ada juga. Nanti mungkin kita bisa share. Nah, setelah mengikuti latihan vokasi dari yang salah satunya adalah Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan Cilegon menyelenggarakan, maka akan mendapatkan sertifikat. Nah, selanjutnya sertifikat pelatihan vokasi kami itu nanti bisa untuk mendaftar ya sebagai asesi, sebagai calon asesi untuk diuji kompetensinya, untuk mendapatkan sertifikat kompetensi seperti ini yang ada di tayang. Ini sertifikat kompetensi yang mengeluarkan ini dari BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Ini berlaku selama 4 tahun. Ya, mungkin bisa dibalik. Nah, ini sertifikat kompetensi ini sebentar itu dulu Bu Farisa bisa dilihat. Ini berlaku tidak saja di Indonesia, tapi juga di luar negeri. Banyak lulusan dari juru sembelih halal yang berada di Indonesia ini mampu ya untuk bekerja di luar negeri dengan sertifikat ini. Jadi ini adalah suatu terobosan bahwa dengan kompetensi yang dimiliki sertifikat kompetensi ini maka berlaku juga untuk ke luar negeri. Ya, jadi itu terbuka untuk mereka siapa saja yang memang telah lulus untuk diuji kompetensinya. Terus kami sampaikan bahwa juru sembelih halal ini tidak terbatas ya, juga termasuk juru sembelih halal yang akekah, yang kurban, itu kami tidak bedakan. Asal mampu dan menunjukkan unjuk kerja ke-13 kompetensi yang dimiliki sesuai dengan standar kompetensi kerja nasional Indonesia. Jadi silakan Bapak-bapak ini dapat meningkatkan kompetensi keilmuannya dalam juru sembelih halal ini supaya kelak memiliki sertifikat kompetensi yang berlaku untuk di dalam negeri Indonesia dan juga di luar. Pada saat ini yang saya dapat informasi bahwa penyembelihan kurban saat ini juga sudah dimintakan sertifikat kompetensinya oleh salah satu yang saya dengar adalah misalkan dari Basnas. Itu sudah meminta bahwa salah satu wujud kerja bahwa benar dia adalah seorang juru sembelih yang kompeten adalah dengan menunjukkan sertifikat ini. Ya, jadi kepada Bapak-bapak selamat mengikuti untuk materi-materi
juru sembelih halal ini semoga bermanfaat di tengah-tengah situasi yang semua merasakan kesulitan, tapi insya Allah dengan niat ya semuanya ini menjadi barokah buat semuanya. Terima kasih, saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Budi pengantarnya. Bapak Ibu semuanya, saya ingatkan sekali lagi bagi teman-teman yang belum pernah ikut pelatihan, kemudian ditambah lagi misalnya belum baca SKKND, tentunya mungkin ini nanti ada beberapa istilah yang asing. Saya sih menyarankan Bapak pakai 2 gadget, 2 alat. Yang satu buka Google, itu buka apa namanya? SKKNI Juleha. Tapi sudah di-share belum? Nah, nanti sih bisa lo di-share di WA. Sekarang kalau Google bisa buka di-share ya SKKNI-nya. Jadi nanti yang teman-teman yang berapa orang, yang 5 orang, yang belum pernah sama sekali ikut pelatihan dan karena belum pernah baca tentang SKKNI Juleha, bisa baca-baca di HP itu mau di-share oleh Ibu Dokter Risa. Ya. Bapak Ibu semuanya, selanjutnya ini akan disampaikan materi inti oleh Ibu Dokter Hewan Heris Gustiningsih MS. Oke. Beliau ini adalah profesinya banyak. Dokter hewan, kemudian asesor, kemudian PLH juga. 3 sama dengan Bu Dokter Dwi tadi 3 juga itu, dokter hewan, Juleha sama asesor. Jadi nanti bagi teman-teman yang kebetulan di asesmen oleh 2 senior saya ini, ya siap-siap harus kompeten yang jelas, menguasai 13 unit kompetensi, insya Allah itu kuncinya itu. Silakan Bu Iris, belum berlanjut nanti ada kuis, begitu ditayangkan ada kuis sepertinya. Silakan. Iya, baik. Terima kasih pada moderator yang sudah memberikan kesempatan untuk menyampaikan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah kita sudah sampai ke hari 15 di hari Jumat tanggal 15 Ramadan. Setelah perjalanan kita ketemu 5 bulan yang belum berkah ini, semoga kita terus semangat sampai akhir untuk mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan. CPP pada channel ini cukup perjuangan di bulan puasa, di tengah hari banyak yang harus kita lawan, ngantuk, gitu ya. Semoga kita tetap berusaha untuk bisa berjalan dengan baik diskusi kita pada siang kali ini. Baik, kita mulai dulu ya, masuk biar menghilangkan ngantuk. Ya. Tadi disampaikan oleh Pak Daya bahwa kita ada 3 kuis. Ya. Sebelum kita masuk ke materi, kita ada 1 kuis. Materinya tadi sebenarnya pertanyaannya ada disampaikan oleh Bu Budi. Jadi Bapak-Bapak kita akan uji konsentrasi. Siapa yang tadi mendengarkan penjelasan dari Ibu Dwi, maka akan bisa menjawab pertanyaan pada kuis yang pertama sekarang. Ya, ini ada pertanyaannya, silakan. Jadi lembaga yang berwenang mengeluarkan sertifikasi profesi apa saja? Ya, bisa jawab. Pertanyaan. Ya, di Indonesia adalah silakan dijawab dulu angkatan. Agustinus. Ya, Hermianto. Oke, buka silakan suruh jawab aja langsung. Pak Agus. Angkat tangan, jangan jawab di chat, Pak. Jawabnya langsung, Pak. Agustinus mana? Apa, Pak? Udah. BNSP. Ya? BNSP. BNSP itu singkatan apa? Badan Nasional
sertifikasi profesi. Badan Nasional Sertifikasi profesi. Sertifikasi Profesi. Gimana Bu Aris? Ya, Pak. Selamat ya Pak. Oke, berarti satu buku untuk Pak Agustinus Yarnianti. Terima kasih. Oke, nanti alamatnya di-share di WA saja ya. Ya, Pak. Di grup WA. Ya, Ya. selamat Pak untuk bekal di persiapan menghadapi bulan Idul Kurban. Semoga jadi nanti bisa diterima sebelum Idul Kurban. Baik, kita masuk ke materi. Karena tadi dari seluruh peserta tidak semuanya ternyata mengikuti pelatihan vokasi yang kami lakukan di BPK Negara. Jadi mungkin memang ada beberapa yang perlu tadi disampaikan oleh Pak Moderator, Pak Dayat, perlu ada bekal dari Bapak semuanya untuk apa namanya? Masih muter. Oh, tenang Bapak, ini ada gangguan teknis. Jadi video ini masih muter. Lihat ekspresinya. Karena kalau di slideshow mesti gitu. Ya. Baik, saya akan pernah menyampaikan karena sebagian besar bukan merupakan alumni koperasi pelatihan industri halal di BPK Negara, tapi nanti mungkin bisa ketika tidak paham dengan istilah-istilah bisa bertanya pada waktu diskusi. Baik, sesuai dengan judul yang kita share bahwa kita akan sering menyampaikan tentang persiapan sukses menuju sertifikasi kompetensi juru sembelih halal. Ya, apa sih sebenarnya juru sembelih halal? Nah, ini adalah siapa sih juru sembelih halal? Pasti semua Bapak sudah paham ya, juru sembelih halal ini memiliki beberapa kriteria yang harus dipenuhi karena tidak sembarangan bisa menjadi juru sembelih halal. Jadi harus beragama Islam, telah memenuhi persyaratan sebagai juru sembelih halal. Persyaratannya apa saja? Secara syariat tentunya dia harus balik, kemudian muslim ya, soleh, balik, kemudian memenuhi persyaratan yang diharapkan dia berani untuk melakukan penyembelihan. Kemudian dia harus memenuhi, karena tadi kita membahasnya adalah standar kompetensi kerja nasional Indonesia (SKKNI). Jadi ada standar di Indonesia yang perlu dipenuhi oleh seorang juru sembelih halal. Ada 13 kompetensi yang harus dikuasai, mencakup wawasan pengetahuan, kemudian keterampilan dan sikap kerja. Tadi disampaikan oleh Bu Dwi, tidak hanya pada sikap keterampilannya saja, tetapi juga harus pengetahuan dan juga sikap kerjanya. Nah, ini ada tercakup dalam SKKNI yang 13 unit kompetensi. Ini adalah tadi disampaikan 13 agak kencang. Ya, ini adalah SKKNI. Tadi disampaikan oleh Ibu Dwi ada 13 unit kompetensi. Misalnya ada 13 unit kompetensi yang tadi sudah disebutkan. Nanti akan kita jelaskan pada saat kita membahas tentang titik kritis. Nah, karena ini kita akan membahas tentang bagaimana kita akan menuju Serkom, sertifikasi kompetensi juleha. Dan disampaikan apa sih Serkom? Sertifikasi kompetensi juleha ini adalah sertifikasi bagi seluruh juru sembelih halal yang ada di Indonesia agar memiliki standar yang sama, sehingga perlu ada sertifikasi. Mungkin seluruh orang bisa melakukan demikian, tapi ada standar-standar tertentu yang harus dipenuhi dan itu ada 13. Nah, bagaimana untuk mendapatkan sertifikasi kompetensi juru sembelih halal yang tadi disampaikan tidak hanya sebagai sertifikat yang bisa diakui di Indonesia dan luar negeri, tapi juga bisa untuk pengakuan di luar negeri. Nah, ini bagaimana alurnya? Yang pertama, jalur mandiri. Ya, jalur mandiri ini bisa alurnya seperti yang disampaikan di slide ya, bahwa si pemohon langsung bisa LSP bertanya. Apa itu LSP? LSP itu lembaga sertifikasi profesi. Dan di sini nanti ada kelompok yang harus diisi, kemudian membawa persyaratan yang harus dibawa oleh seorang juru sembelih. Persyaratannya nanti akan dibahas di slide berikutnya.
kemudian dari akan ditugaskan oleh asesor. Tadi ada beberapa asesor di Indonesia, tidak lebih dari 10 ya asesor Juleha di Indonesia ini akan ditugaskan oleh LSP untuk mengaksesi tadi peserta yang akan melakukan asesmen. Kemudian ada pra-assessment, ya ini ada apa namanya sebelum verifikasi dari asesor apakah dia bisa masuk untuk melakukan assessment. Kemudian proses berikutnya adalah assessment. Nah ini proses assessment ini adalah asesor bertemu dengan calon yang akan diasesi, ya, calon asesi untuk melakukan berbagai uji kompetensi, bisa tertulis, bisa lisan, bisa praktek atau demonstrasi, mencakup 13 uji kompetensi yang ada di SKKNI yang tadi sudah disampaikan. Kemudian ada keputusan. Nah ini ada keputusan yang akan disampaikan oleh asesor kepada asesi yang bersifat rahasia. Nah ini adalah hak peserta. Setiap hasil asesmen itu bersifat rahasia. Yang kedua, peserta memiliki hak banding. Ketika hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka dia bisa melakukan hak banding kepada LSP. Dan akan mendapatkan sertifikat. Sertifikat ini karena memang hanya nomornya seri, satu orang di Indonesia hanya satu yang akan dapat nomor itu untuk kuliah, maka ini akan diurutkan oleh BNSP tadi. Sekitar mungkin 3 bulan baru mendapatkan sertifikat kompetensi. Lanjut, kemudian jalur yang apa lagi? Bisa jalur, nah ini bisa jalur melalui TUK. Apa itu TUK? Tempat unjuk kerja. Siapa TUK? Salah satunya Balai Besar Kesehatan Hewan Jatinegara Bogor itu merupakan salah satu TUK. Jadi bapak yang berkeinginan untuk mendapatkan sertifikasi kompetensi bisa menghubungi jurus berjalan, menghubungi TUK Balai Besar Kesehatan Jatinegara untuk mendaftar sebagai calon peserta. Gitu. Kemudian seluruh kegiatan akan dimanage oleh TUK. Ya, oleh TUK, kemudian LSP akan melakukan pada LSP, kemudian akan menugaskan asesor, kemudian data assessment dan sebagainya, semua akan dilakukan seperti yang tadi dengan pengelolaan oleh tempat uji kerja. Kalau Bapak melalui jalur ini akan lebih enak, ya. Jadi tidak salah mandiri, karena kalau jalur mandiri biasanya itu ada administrasi, ya, dana yang harus dikeluarkan untuk melakukan asesmen. Kalau ini biasanya tergantung situasi nanti akan diinformasikan oleh TUK. Nah ini sama, tadi alurnya sama. Apakah dia punya hak sebagai peserta? Punya, sama juga hak tadi ada hak dirahasiakan dan juga hak tertentu. Sama, ini sama. Nah ini sama untuk alur. Nah kemudian tadi apa itu persyaratan dasar? Jadi apakah persyaratan yang harus dipenuhi sebagai jurus belajar untuk mendapatkan sertifikasi kompetensi? Yang pertama, memiliki ijazah SMK peternakan. Ini adalah target tertinggi. Ya, seorang juleha itu harapannya adalah seorang SMK peternakan. Apakah yang lainnya tidak boleh? Ini di sini bahasanya ini adalah skema dalam SKKNI. Jadi perlu bisa dia adalah memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi. Ini atau bahasanya. Jadi Bapak boleh seorang SMA tetapi memiliki sertifikasi pelatihan berbasis kompetensi jurus belajar. Jadi di dalam materi-materi itu ada materi kompetensi, maka itu dibolehkan. Atau juga boleh yang sudah bekerja selama 3 tahun. Ya, selama minimal 3 tahun bekerja sebagai jurus belajar itu diperbolehkan. Kemudian apa bukti yang harus disertakan? Berikutnya ini adalah bukti kompetensi yang relevan. Yang pertama, fotokopi kartu penduduk. Ini wajib karena ini adalah tanda keislaman Bapak, karena salah satunya ada Islam ada di dalam KTP. Kemudian surat keterangan pengalaman kerja. Pengalaman kerja Bapak itu seberapa lama itu harus ada untuk sebagai bukti. Kemudian ada log pekerjaan. Log pekerjaan itu pekerjaan apa saja yang dilakukan? Ya berapa tahun, walaupun itu seorang juru sembelih tahunan itu masih boleh diperbolehkan, tapi harus ada rekod pekerjaan. Kemudian ada lembar kerja, jadi setiap pekerjaan itu ada rincian kerjanya apa saja, apakah dia hanya sebagai penyembelih atau apa saja itu diuraikan, dan itu kemudian ditandatangani oleh atasan. Nah ini
Bapak Ibu semuanya, ini sekarang ada kuis kedua. Dalam pelaksanaan sertifikasi kompetensi geotermal dan hak bagi peserta yang bukan hak peserta A, B atau C, itu hilang. Yang nggak kelihatan mana yang bisa jawab. Iya, lu lihat yang orang-orangnya gue share screen. Ya. Ya, silakan Bapak. Pak Abang dulu, Pak Ganjar dulu nih. Pak Abang sepertinya sih. Dikit-dikit aja. Jadi pada kelihatan. Ada yang ini Pak siapa nih? Abah. Mana Pak? Abah Pepen. Ini Pak. Abah Pepen dah. Mana sih? Abah Pepen udah lihat. Sudah sini. Sudah. Kalau Pepen apa jawabannya? Kuisnya bisa ditangkap dulu. Kalau Pepen apa jawabannya, Pak? Jawabannya apa, Pak? Jawabannya apa, Pak? Halo. Apa? Ya, jawabannya apa? Abah Pepen silakan jawabannya Pak. Gimana? Ada suaranya ya? Benar. Ini ada suaranya, bisa nanya di sini nih. Kalau gitu Pak Ganjar. mohon maaf ini tidak ada suaranya. Pak Ganjar itu suara. Suaranya nggak ada Bapak Ibu, nggak apa? Pak Ganjar mana Pak Ganjar? Ya Pak. Ya apa Pak jawabannya? Yang apa? Hak dijaga berdasarkan syarat yang bukan hak peserta. Yang bukan, Pak. Yang bukan hak peserta. Yang tadi pihaknya Pak. Nah, kita lari ke siapa nih Pak Ganjar sudah Pak Fadilah Hamdani. Pak Fadilah, apa silakan? Pak Fadilah Hamdani. Pak. Hah? Udah. Jawabannya C Pak. Jawabannya? C. Ya udah, yang dapat buku adalah Pak Fadilah Hamdani ya. Oke, terima kasih Pak Fadilah. Ditulis. Oke. Ya silakan lanjut Bu Dokter. Baik, ya, terima kasih. Selamat Pak Hamdani. Kita lanjut, Pak. Kita lanjut ya. Nah, tadi kita sudah membahas tentang alur dan persyaratan. Bagaimana untuk seorang juru sumber halal ini bisa melakukan persiapan? Ya, persiapan apa saja yang harus disiapkan seorang juru sumber halal? Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Tidak hanya tadi terkait dengan teknis, karena memang ini perlu ada persiapan yang harus dipersiapkan oleh seorang juru sumber halal, walaupun dia itu bekerja sebagai juru sumber halal setiap harinya. Ada 3 hal. Itu belum nampak di wilayah. Ini sampai mana tadi? Ada 3 hal yang perlu disiapkan. Yang pertama adalah persiapan mental. Yang kedua adalah persiapan fisik. Yang ketiga adalah persiapan pengetahuan materi. 3 hal ini sangat perlu dipersiapkan oleh seorang juru sumber halal agar lancar dalam sertifikasi kompetensi juru sumber halal. Ya, persiapan mental itu apa saja dan seberapa pentingnya persiapan ini, karena ini adalah merupakan persiapan
sebelum persiapan yang lainnya. Yang pertama adalah Bapak Ibu, ada kelihatan tayangannya tidak? Yang kelihatan sebenarnya tayangan berupa PowerPoint-nya? Tidak ada ya? Udah. Ya. Oke. Dan ini adalah persiapan mental. Ini menjadi persiapan yang sangat perlu dipersiapkan karena banyak sekali yang gugur gara-gara persiapan ini. Peserta sudah sampai di negara, sudah dalam kelas, tapi kemudian gagal karena tidak punya niatan yang kuat, tidak punya motivasi yang kuat, kemudian akhirnya gagal padahal sudah terpilih menjadi peserta. Jadi Bapak-bapak harus menyiapkan benar-benar niat, kemudian motivasi, punya kepercayaan diri bahwa dia mampu untuk melakukan sertifikasi ini. Nah itu harus tenang, ya harus tenang, harus relax. Kemudian juga dia harus berdoa, ya doa. Karena ini penting bagi seorang guru sederhana untuk bisa sukses sertifikasi. Saya sampaikan tadi bahwa persiapan mental ini sangat penting. Kemudian yang berikutnya persiapan yang harus diinginkan adalah persiapan fisik. Jadi persiapan fisik perlu dipersiapkan karena memang biasanya sertifikasi itu ada 4 hari dan itu perlu energi yang cukup besar ya, cukup besar bagi selama 4 hari itu banyak tugas yang harus disiapkan. Yang harus dipersiapkan. Yang pertama persiapan fisik ini adalah bagaimana dia harus berlatih. Ini adalah praktek penyembelihan. Pada saat asesmen nanti ada uji dari uji praktek penyembelihan. Jadi perlu seorang guru sederhana harus mampu melakukan penyembelihan dengan baik dan benar. Nah, ini ada beberapa kali walaupun dia bekerja setiap hari tetapi grogi sehingga gagal. Nah, ini perlu ada latihan. Kemudian ada praktek mengasah pisau. Praktek mengasah pisau bagi guru sederhana itu hal biasa, tetapi berdasarkan SKKNI ini perlu dipelajari bapak-bapak semuanya, karena ada standar kompetensi dalam asesmen itu yang dinilai bagaimana apakah sesuai dengan standar kompetensi kerja atau tidak. Nah, ilmu tentang itu nanti diperoleh di pelatihan guru sederhana di vokasi di BPH negara. Kemudian yang ketiga, praktek menggunakan APD. Apa itu APD? Alat pelindung diri. Jadi, seorang guru sederhana itu harus aman dalam bekerja, sehingga perlu ada alat pelindung diri seperti yang digambar ya. Di slide itu ada seorang profil guru sederhana, dan itu adalah APD yang perlu dikenakan pada saat penyembelihan. Bagaimana urutannya, bagaimana cara memukanya, itu perlu dipahami, harus dipersiapkan ya. Kemudian yang keempat, praktek ibadah. Nah ini ada prakteknya Bapak Ibu. Ada unit kompetensi yang pertama melakukan ibadah wajib, ini perlu dikuatkan dalam penguasaan dalam ibadah sehari-hari. Sehingga kemudian nanti ada praktek selama asesmen. Praktek sholat, praktek mungkin tergantung dari asesor nanti akan meminta bapak-bapak untuk praktek pada saat asesmen. Kemudian ada praktek doa yang perlu terkait dengan penyembelihan, kemudian terkait dengan ibadah keseharian itu juga perlu dipahami juga oleh ya. Baik, lanjut. Kemudian apa persiapan berikutnya? Ya, persiapan berikutnya adalah persiapan materi, ya materi pengetahuan. Lanjut. Materi pengetahuan ini ya terkait dengan 13 unit kompetensi yang tadi. Ada 13 unit kompetensi, ini ada modulnya, ya. Ada modulnya lengkap di situ disampaikan bagaimana unit kompetensi yang perlu dikuasai oleh seorang guru sederhana. Kemudian paham titik kritis. Jadi setiap unit kompetensi ada titik kritis yang wajib yang perlu diperhatikan oleh guru sederhana. Ini harus dipahami sehingga pada saat asesmen seorang guru sederhana ini mampu menjawab, mampu melakukan
dengan baik pada saat asesmen. Kemudian yang ketiga, memecahkan masalah pada titik kritis tersebut. Jadi sudah tahu, oh titik kritis ini, maka si titik kritis sebenarnya harus begini. Ini harus dipahami. Nanti boleh diskusi untuk memahami titik kritis di garis kompetensi ini. Nanti saya akan jelaskan secara singkat setiap titik kritis di 13 unit kompetensi. Baik, lanjut. Nah, itu adalah yang perlu disiapkan. Sebenarnya hanya tiga. Hanya tiga tadi hal-hal yang perlu diperhatikan: kesiapan fisik, kesiapan mental, dan juga kesiapan materi. Itu yang perlu disiapkan. Saya akan menjelaskan tentang tadi kesiapan materi. Ini adalah titik-titik yang perlu dipahami bapak-bapak dalam setiap unit kompetensi. Dalam unit kompetensi yang pertama, melakukan ibadah wajib, itu ada syahadat. Nah ini, jadi syahadat perlu dilafalkan. Yang cedal, ya, untuk peserta jurus penilaian cedal ini biasanya akan gagal di yang pertama, karena memang kemudian akan terus melafalkan di awal. Kemudian ada juga di situ sholat, wudhu itu juga perlu dipahami, karena di sana bisa disampaikan bagaimana siapa sih yang wajib sholat, siapa sih syarat sahnya sholat, syarat wajibnya sholat itu biasanya menjadi perlu dipahami oleh seorang muslim. Itu pun dengan zakat, puasa, dan haji ini perlu dipahami oleh bapak-bapak semuanya, sehingga ini menjadi bekal ketika ditanyakan pada saat asesmen. Kemudian dari kompetensi yang kedua, menerapkan persyaratan syariat Islam. Ini terkait dengan syariat Islam terkait dengan pembelian. Siapa sih yang orang yang membeli sesuai dengan syariat, dan hewan apa saja, mana yang halal, mana yang haram, itu perlu dipahami juga oleh bapak-bapak semuanya. Kemudian syarat alat penyembelihan, syaratnya itu ada syarat yang tidak boleh menggunakan kuku, tulang, dan gigi, itu perlu dipahami juga oleh bapak semuanya. Kemudian titik yang paling dalam ini adalah tata penyembelihan hewan sesuai dengan syariat. Bagaimana sunahnya penyembelihan, bagaimana tasnya yang dicontohkan gitu ya. Apakah Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, jadi nanti bisa disampaikan pada saat asesmen. Lanjut. Kemudian kompetensi yang ketiga ini adalah masih terkait dengan menerapkan keselamatan dan kesehatan di lingkungan kerja. Jadi jurus halal ini harapannya bekerja itu dirinya tetap sehat, produknya juga sehat, sehingga perlu harus menerapkan ini. Jadi jurus halal harus mampu mengidentifikasi resiko juleha. Seorang juleha itu resikonya bekerja apa saja. Misalnya tersuduk, ya, kemudian terpleset dan sebagainya, atau terkikis pada saat menyembelih. Ini adalah resiko-resiko. Seorang jurus halal harus mampu memahami ini. Kemudian menggunakan alat pelindung diri dengan tepat. Jadi tadi akan dipraktekkan ya, menggunakan alat pelindung diri apa saja, ya, dari bawah sampai atas itu harus paham. Kemudian yang paling utama di sini adalah mengendalikan resiko terjadi juleha. Jadi ada resiko-resikonya, maka ada tindakan yang perlu dilakukan untuk menghindari resiko tersebut. Kemudian ini kompetensi yang keempat adalah melakukan komunikasi efektif. Jadi seorang muslim halal punya kompetensi untuk berkomunikasi. Ya, memahami jenis komunikasi itu apa saja. Ya. Kemudian komunikasi yang sering digunakan oleh seorang muslim, ya, ada verbal, non-verbal, gitu ya. Nah, ini perlu dipahami. Kemudian juga mengidentifikasi karakter komunikasi. Jadi komunikasi berkomunikasi dengan siapa, karakternya bagaimana itu perlu dipahami. Di sini artinya bahwa seorang muslim halal bisa menyampaikan pesan komunikasinya dan tersampaikan dan kemudian pelaksanaan pendidikan berjalan dengan lancar. Itu ya. Kemudian kompetensi yang berikutnya adalah mengkoordinasikan pekerjaan. Jadi mengkoordinasikan pekerjaan, bagaimana seorang muslim halal ini bisa mampu untuk mengkoordinasikan seluruh pekerjaan. Karena otoritas dalam penyembelihan itu ada di jurus sembelihan halal. Sehingga harus mampu mengkoordinasikan bagaimana pemulihan, bagaimana kebersihan ruangan itu dikomunikasikan dengan mitra kerja. Mitra kerja itu bisa asisten jurus sembelihan halal, kemudian tadi diberikan dan sebagainya. Kemudian mampu merencanakan dan mengevaluasikan berapa yang akan disembelih, berapa yang sudah tersembelih, berapa yang hewan yang ditolak. Itu nanti punya perencanaan, punya evaluasi. Kemudian
Yang ketiga adalah melaksanakan tata hubungan mitra kerja dengan mitra kerja. Jadi punya hubungan yang baik kepada seluruh mitra sehingga berjalan dengan baik. Kemudian yang keenam adalah menerapkan higien dan sanitasi. Produk intinya adalah aman, sehat, utuh, dan halal. Sehingga kemudian perlu ada penerapan higien sanitasi. Nah, ini harus memahami apa itu higien. Ya, higien dan sanitasi. Higien itu apa, sanitasi itu apa, perlu dipahami. Kemudian memahami higien dan sanitasi dalam ruang penyembelihan. Kira-kira yang terkait dengan penyembelihan itu apa saja? Bagaimana ruangannya? Apakah ada saluran pembuangan darah dan sebagainya? Bagaimana pisau setelah penyembelihan? Berapa kali kemudian pisau harus dicuci dan sebagainya, itu perlu dipahami oleh sang industri. Dan yang ketiga, tepat melakukan proses higien dan sanitasi dalam proses. Jadi mampu tidak hanya paham tetapi bisa mempraktikkan langsung pada saat ini. Lanjut, kemudian yang ketujuh yaitu menerapkan prinsip kesejahteraan hewan. Prinsip kesejahteraan hewan ini perlu dipahami, sangat-sangat perlu dipahami karena akan sangat terkait dengan kualitas hasil penyembelihan. Ya, bagaimana kita perlakukan hewan pada saat sebelum dan pada saat penyembelihan itu akan mempengaruhi kualitas dari daging yang akan dihasilkan. Ya, jadi oleh karena itu perlu ada cermat mengidentifikasi kondisi fisik dan perilakunya. Jadi harus memahami kondisi fisik mana hewan yang sakit, mana yang tidak. Kemudian memahami prinsip kesejahteraan hewan. Jadi prinsip kesejahteraan hewan ini ada 5. Ya. Ada lima. Kemudian ada 3 level. Nanti kita diskusi kalau kita pengen paham karena ini butuh waktu kita terus berjalan. Kemudian yang ketiga menerapkan prinsip kesejahteraan hewan. Jadi prinsip-prinsip tadi ada 5 prinsip harus diterapkan dalam proses penyembelihan. Karena ini adalah merupakan syarat adanya tonik. Tonik itu ada di kesejahteraan hewan karena berpengaruh terhadap kualitas hewan, kualitas dari yang disebutkan. Yang kedua adalah menyiapkan peralatan penyembelihan. Ini sangat urgen juga ya bagi seorang juru sembelih untuk bisa menyiapkan peralatan penyembelihan dengan baik. Jangan sampai kita menyembelihnya ayam, tetapi yang disiapkan adalah pisau ukuran sapi. Nah ini penting untuk dipahami. Tepat mengidentifikasi ukuran pisau, kemudian membersihkan, memasak secara higien dan sanitasi yang disampaikan, kemudian juga menguji ketajaman pisau. Menguji ketajaman pisau sesuai dengan SKKN. Tidak dengan rambut, tidak dengan kuku dan sebagainya. Kemudian yang keempat, tepat menyimpan pisau. Pisaunya disimpan setelah proses penyembelihan. Lanjut, kemudian yang ke-9 adalah pemeriksaan fisik. Melakukan pemeriksaan fisik. Jadi seorang hewan yang masuk ke ruang penyembelihan itu harus mampu diperiksa secara singkat oleh seorang juru sembelih halal, bukan pemeriksaan sebelum penyembelihan, tetapi ini menjelang penyembelihan. Hewan sakit, hewan sehat, kemudian memutuskan apakah hewan ini prioritas penyembelihan. Jadi memutuskan prioritas penyembelihan dari hewan yang akan disembelih. Apakah dia dialihkan, apakah dia harus didahulukan. Kemudian bagaimana yang stres, apakah didahulukan atau dialihkan. Nah, ini keputusan dari seorang juru sembelih. Kemudian yang ketiga tepat mengidentifikasi hewan hidup dan mati. Jadi keputusan hewan hidup atau mati, terutama mungkin ini pada saat stunning ya. Kalau stunning hewan stunning itu hewan hidup dan mati harus tahu seorang juru sembelih halal. Sehingga dia harus mengatakan ini mati, ini hidup. Kemudian yang ke-10 menetapkan kesiapan hewan disembelih. Jadi bagaimana seorang juru sembelih halal ini bisa memposisikan hewan siap untuk disembelih. Ya, bagian bawah itu apakah kanan atau kiri gitu ya. Dia harus menghadap kemana, itu harus dipersiapkan. Kemudian mampu menetapkan dengan tepat di mana sayatan, posisi sayatan dengan tepat. Ya, jadi ada di situ pada leher itu ada jakun, ada tulang-tulang leher. Di tulang leher berapa antara berapa ya? Yang tepat di C1 dan C1 sampai C3 itu harus bisa memposisikan, bisa meletakkan pisau pada posisi. Kemudian yang ke-11 ini adalah menerapkan teknik penyembelihan. Jadi adalah paling puncaknya ya, menerapkan teknik penyembelihan. Jadi
membaca tasmiyah Bismillahirrahmanirrahim dari setiap nyawa. Jadi setiap nyawa, setiap akan dimulai itu Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dan pada saat praktek itu harus keras suaranya. Pada saat asesmen, pada saat uji kompetensi itu disuarakan. Kemudian tetap memposisikan pisau pada lokasi sayatan dan tetap mengoperasikan. Jadi mengoperasikan apakah dari atas atau dari bawah itu harus tetap posisinya. Kemudian yang ke-12, memeriksa kelayakan proses penyembelihan. Jadi setelah proses penyembelihan, itu seorang juru sembelih halal harus tetap mengidentifikasi saluran-saluran mana yang sudah terpotong. Apakah sudah terpotong semuanya? Apakah 3 saluran atau 4 saluran sudah terpotong semuanya? Nah itu harus diperiksa, ya, diperiksa dan tidak boleh diangkat. Nah tetap mengidentifikasi saluran darah pada saat penyembelihan. Ada 2 saluran akan memancar dan itu artinya ketika ada 2 saluran memancar dan sudah terpotong pembuluh darah di kanan dan kiri. Kemudian yang terakhir adalah unit kompetensi yang ke-13, menetapkan kesempurnaan hewan. Ya. Menetapkan status kematian hewan. Jadi status kematian hewan, apakah hewan ini sudah mati sempurna atau tidak? Organ-organ apa saja yang perlu diperhatikan? Mata, organ mata, organ pernapasan, kemudian darah, pancaran darah. Nah ini harus diperhatikan ketika tanda-tanda ini sudah tidak ada, maka itu sudah mati sempurna. Seorang juru sembelih halal tidak boleh melakukan apapun, aktivitas apapun sebelum hewan mati sempurna, karena jatuhnya nanti adalah menyiksa. Nah, itu adalah titik kritis 13, lengkap semua, sudah 13 titik kritis unit kompetensi yang titik tekan yang harus perlu Bapak pahami. Nah, dapat kita simpulkan, lanjut. Nah, ini adalah pembahasan kita pada siang hari ini. Yang pertama, bagaimana sih menuju sukses sertifikasi kompetensi Juleha? Yang pertama, Bapak harus memahami bekal-bekal yang harus benar-benar dibaca dan punya, itu adalah SKKNI, Standar Kompetensi Kerja Bidang Penyembelihan Halal. Nah ini karena semua ada di SKKNI ini. Bagi yang belum punya, silakan nanti download atau tadi share itu bisa di print dan dibaca. Kemudian yang berikutnya memahami persyaratan sertifikasi kompetensi di Juleha. Persyaratannya apa saja? Yang tadi sudah disampaikan juga. Kemudian alurnya mana saja? Saya harus kemana untuk mendapatkan sertifikasi kompetensi ini? Semoga dari pembicaraan siang ini Bapak-bapak semua sudah paham. Kemudian yang ketiga, bekal apa yang harus dipersiapkan? Yang pertama, mental, fisik, dan pengetahuan materi. Pengetahuan materi ini pada 13 unit kompetensi, titik kritis tadi sudah disampaikan, semoga ini menjadi penghantar bagi Bapak-bapak semuanya untuk bisa memahami, mempersiapkan diri untuk menuju sertifikasi kompetensi yang nanti akan Bapak-bapak tentu akan melalui dan ingin mengikutinya. Nanti jalurnya maka silakan bisa lewat jalur mandiri ataupun bisa lewat PUK. Kalau seandainya Balai Besar Kesehatan Negara kebetulan ada dana untuk sertifikasi. Ya, baik, mungkin itu saja. Ada satu quiz, mungkin satu lagi. Langsung ya. Ya. Bapak Ibu. Bapak-bapak, ini ada satu quiz terakhir. Titik kritis dalam UK 11. Menerapkan teknik pelindungan hewan yang tepat adalah titik kritisnya apa? Di UK 11. Yang bisa menjawab bisa angkat tangan? Ya. Siapa dulu nih yang pertama kali? Presiden. Abah Pepen, Abah Akika. Abah Pepen? Tepat memposisikan pisau. Iya. Betul? Iya, betul. Wah, sudah terjawab oleh Abah Pepen. Abah Pepen? Alhamdulillah. Itu Abah Pepen nih? Iya, Pak. Ini buku Abah Pepen. Jadi sudah 3 orang memperoleh buku. Terima kasih Bapak Pepen. Jadi terima kasih Bu Dr. Heris atas penyampaian materi intinya.
Kemudian selanjutnya adalah ini masih ada waktu lagi, masih kurang lebih 30 menit lagi. Saya akan batasi sampai kurang lebih jam 15. Mudah-mudahan selesai sebelum asar. Kalau di sini di Cinagara Bogor asar jam 15.14. Mudah-mudahan patokannya dalam jam yang ada di Cinagara saja. Di jam 15 kurang lebih lah. Selesai sebelum asar. Oke. Sebelum berlanjut, saya ingin mengulas sekali lagi bagi teman-teman yang mau ikut uji sertifikasi kompetensi operasi BLH. Ini hanya mengulas saja, mengulang dari yang disampaikan oleh Ibu Dr. Haris. Yang pertama itu persiapan, itu memang betul ya, mental, fisik, materi. Nah materi itu yang perlu ditekankan adalah materi titik kritisnya. Kalau Bapak Ibu sudah pernah melihat SKKN di dalam itu ada 4, ada 4 pilihan, ada kompetensi, ada dalam kompetensi, ada KUK dan untuk keperluan uji kompetensi biasanya asesor itu akan melihat di titik kritis. Kalau titik kritis benar ya, salah sudah dinyatakan kompeten. Tapi kalau titik kritisnya salah ya, mau nggak mau berarti belum kompeten. Ya. Kemudian untuk jalur uji kompetensi tadi dikatakan bisa mandiri. Tapi yang mandiri itu yang Bapak mungkin yang untuk jalur atau teman-teman yang tadi ada persyaratan minimal sudah 3 tahun membeli. Artinya sudah terbiasa membeli, itu mungkin bisa langsung ke minta diuji ke LSP. Ya. Maupun jalur TUK biasanya ada kaitannya dengan PBN atau SMP, SPN PBN Jakarta. Mudah-mudahan nanti kalau tahun ini sepertinya saya nggak tahu ada apa tidak ini kompetensi. Tahun depan sama ada lah. Mudah-mudahan si corona COVID ini meninggalkan dunia selama-lamanya. Kemudian bagi saya tekankan lagi bagi yang 5 orang yang belum pernah ikut pelatihan, 5 teman belum pernah ikut pelatihan itu ya harus memenuhi syarat dulu. Tadi syaratnya kan ada 3 itu apa semua. Yang pertama itu SLCA tapi khusus SMK lah, kejuruan. Dulu ada namanya SNAFA kalau dulu, sekarang itu SMK atau kesehatan hewan. Kalau nggak salah itulah SMK peternakan atau kesehatan hewan. Yang kedua atau nih bukan dan ya, atau pernah mengikuti pelatihan vokasi BLH. Yang terakhir atau telah bekerja sebagai BLH selama 3 tahun, minimal 3 tahun. Nah itu bisa mengajukan untuk diuji kompetensi ini secara mandiri. Silakan mau langsung boleh. Oke, saya kira itu untuk pengantar sebelum tanya jawab. Tanya jawab akan saya buka 2 sesi. Sesi yang pertama untuk 3 penanya. Memperhatikan, sesi pertama adalah 3 penanya. 1 penanya maksimal 2 pertanyaan. Nanti yang akan mengasih tanggapan Bu Dr. Haris sama Ibu Dr. Dwi. Karena beliau dua-duanya adalah asesor, saya kira akan memuaskan nanti dari tanggapan. Silakan untuk sesi pertama bisa raise hand. 3 orang. 3 orang. Siapa aja saya bisa dibantu? Bu Risa. Bill Kubil. Hai. Bill. Bill. Terus yang kedua? Belum ada lagi. Itu Pak Gatot tuh. Sebenarnya Angkat tangan. Baca angkat tangan. Pak Gatot. Pak Gatot dan Pak Ganjar. Pak Ganjar. Oke. Untuk sesi pertama ini sudah terpenuhi 3 orang. Silakan untuk Pak Bill. Untuk Pak Bill dulu. Hubungkan suaranya, baru bisa Pak. Oke. Oke, silakan Pak Bill. Silakan Pak.
Silakan Bapak. Hah? Tidak terdengar Pak suaranya. Tapi suaranya tidak terdengar oleh kami. Atau ini Pak, cabut dulu. Headsetnya. Earphone-nya cabut dulu Pak. Atau mungkin kurang pas itu. Cabut dari HP. Enggak. Lewat aja. Oke, kita lewat dulu. Sekarang penanya kedua, mohon maaf, tapi nanti ya. Karena kami tidak mendengar di sini. Suara Pak Bibi tidak terdengar. Oke, yang kedua, nanti saya ulang Pak Bibi. Selanjutnya Pak Gatot, silakan. Pak Gatot, mana Pak Gatot? Pak Gatot? Ya. Oke, silakan Pak. Sebentar Pak, sebentar Pak. Itu enggak jalan sama sekali. Mic-nya beliau. Enggak ada tanda kalau suaranya masuk. Pak Gatot suaranya enggak masuk, Pak. Pak Gatot suaranya nggak masuk ke kami. Pak Gatot tidak terdengar suaranya. Tidak terdengar. Oke, lewat dulu Pak Ganjar, silakan. Nanti Pak Gatot ulang lagi. Tenang. Pak Ganjar silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanya tentang ini Pak, teknik mengasah. Kan kita tahu ya teknik mengasah itu ada banyak mazhabnya, gitu. Ada banyak cara, ada banyak metode. Setiap orang, mungkin ada beberapa orang punya teknik masing-masing gitu. Ini kan kejadian waktu pelatihan vokasi kemarin, Widya Iswara mengajarkan satu teknik yang beliau pelajari, yang dia kuasai. Lalu ketika setelah itu dites, awalnya nggak disuruh harus pakai teknik dia gitu ya. Semua ngikut tes yang ngasah dengan cara masing-masing gitu. Ternyata orang yang terbiasa ngasah, ada kawan yang dia biasa ngasah, banyak menerima asal juga, itu malah nilainya waktu itu dapat 4 kalau nggak salah, karena caranya berbeda dengan cara yang dilakukan oleh Widya Iswara. Apakah dalam tes ada satu teknik tertentu yang jadi patokan atau tergantung Widya Iswaranya, asesornya yang menguji gitu Pak, soal masalah teknik asal ini, atau dibebaskan yang penting hasil akhirnya? Lagi, satu. Ada dua Maksimal dua. Silakan Bapak. ya di sesi dua. Oh enggak, ya udah kalau maaf dua. Ya mungkin sama juga dengan ujian tentang cara sholat gitu kan, kita tahu ada beberapa perbedaan juga ya. Apakah sesuai mazhab yang dianut asesor atau dibebaskan dengan metodenya masing-masing gitu? Cara sholatnya Pak ya, Pak Ganjar. Oke. Sekarang saya balik lagi ke Pak Fil. Tolong, tadi bisa ada di suaranya. Iya, Pak. Udah nggak ada. Udah nggak ada. Fil, mana Fil? Udah nggak ada. Ada Syarif, Pak. Ada Gatot. Mudah-mudahan suara kita silakan Pak. Sudah. Tapi nggak masuk suaranya. Ini nggak masuk semua kita nih. Suara. Halo, sudah terdengar Pak? Ya, maaf, nanti speakernya tadi Pak kecolok. Ya. Silakan Pak. Ini saya katakan yang terkait titik kritis Pak dari setiap kompetensi itu, apakah
nanti melebar juga, karena kalau di indikator kompetensi kan bisa banyak tuh Pak, anak-anak pertanyaannya. Nah, yang kedua adalah kalau nanti praktek itu apakah kita umumnya melakukan penyembelihan dengan sapi yang di-stunning kan ya? Apakah kita melakukan semua itu setelah di-stunning, memposisikannya itu secara mandiri dan langsung menyembelih atau diperintahkan oleh asesor Pak? Oke, siap. Kita coba ya. Oke, sekarang ganti Pak Bill di satu lagi di sesi pertama ada yang mau bertanya? Menggantikan Pak Bill. Adriansyah. Siapa? Pak Adriansyah. Pak Adriansyah, silakan. Adriansyah. Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ini Pak, pertanyaan pertama. Ya. Ya kan, bagaimana dengan para penyembelih yang sudah melakukan aktivitas di masjid-masjid selama bertahun-tahun Pak? Apakah ke depannya akan ada evaluasi juga untuk mereka, mungkin dari balai-balai besar yang terdekat dengan daerah tersebut? Apakah akan ada evaluasi mengenai kehalalan para penyembelih yang ada di masjid-masjid, karena mereka umumnya otodidak. Pertanyaan yang kedua Pak, apakah dalam hal juleha ini ada spesialisasinya Pak? Misalnya khusus kambing domba atau khusus sapi dan kerbau saja gitu, atau khusus unggas saja. Baik Pak, hanya itu pertanyaannya. Terima kasih banyak ya. Terima kasih Pak Ardi atas pertanyaannya. Ini bagus juga nih. Saya nih malah masuk ke asesornya. Ada spesialisasi pilihan. Sebenarnya ada semacam ini junior senior lagi lah. Ada dua jenis. Nanti ada juleha unggas atau ada satu lagi juleha dominasi. Gimana apapun namanya. Itu lebih indah lagi. Silakan. Saya tidak perlu mengulang ini karena langsung ditanggapi oleh Bu Eris, nanti oleh Bu Dwi barangkali ada tambahan. Silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ada tiga pertanyaan di sini. Yang pertama Pak Ganjar. Ya, Pak Ganjar, pertanyaan yang pertama spesifik Hamzah Kitau. Memang di dalam pelatihan itu diajarkan bagaimana standar dalam Hamzah Kitau. Kemudian pasti dari buku awal ini kita mengenai tersendiri. Prinsipnya adalah dalam mengasah pisau yang pertama hasil asahannya itu tajam. Yang kedua tidak merusak peralatan, ya, baik pada pisaunya ataupun pada asahannya. Sehingga dalam standar kompetensi sudah diajarkan bagaimana dia harus mengasahnya. Misalnya, dia harus mengasahnya pada bidang metal, tidak dipegang kemudian diasah. Nah, ini adalah standar. Kemudian tekniknya, seluruh permukaan dari pisau itu terasah. Ya, kadang-kadang mungkin masalahnya dia bolak-balik, sehingga yang terjadi permukaannya tetap rusak. Jadi merusak di permukaan. Jadi makanya kenapa ada standar pemasangan pisau di karena tadi memelihara peralatan, kemudian hasilnya tajam. Itu sih Pak. Jadi nanti yang intinya tadi seluruh permukaan terasa, kemudian hasilnya tajam, kemudian di pisau-pisau juga tidak tertempel di rumah. Apapun akhirnya nanti mengotori dari permukaan tentang kayakan agar kita sadar dalam pilihan. Masalah nanti itu silakan, tapi pada prinsipnya tadi dia harus hasilnya tajam, tidak merusak pisau, tidak merusak asahan. Begitu Pak. Ya. Dan seluruh permukaan berasal dengan baik. Itu yang pertama. Nanti mungkin Bu bisa menambah. Yang kedua, tentang tata cara sholat. Jadi asesor akan tergantung daripada asesor, tapi pada umumnya kita karena kita penilaian dari standar kompetensi kerja jadi rasional gitu ya. Jadi
kembali lagi pada yang penting tidak melanggar dari aturan akidah, tidak boleh langsung mengakidah. Misalnya setelah mati dia cuma 2 kali, itu juga bisa. Tapi kalau berdasarkan rasa itu silakan nanti dikomunikasikan saja dengan mahasiswa. Itu tidak akan mengurangi nilai dari peserta. Asalkan tidak menambah bacaan dan sebagainya. Ini standar dan sesuai dengan masak dan dipahami oleh peserta. Insya Allah seluruh asesor akan menerima itu. Ya. Itu jawaban untuk Pak Ganjar. Kemudian yang kedua, Pak Gatot. Pak Gatot tentang kritis. Tadi disampaikan di situ. Kenapa memang di situ ada dalam anak-anaknya ya, setelah waktu ya. Tapi memang di sini saya informasikan adalah kritis yang harus paham. Jadi sebelum beribadah di situ kita akan melihat kalau yang lainnya akan bisa paham. Mungkin pertanyaannya pada saat penyampaian akan melihat ya, tetapi dengan kritis dan tadi disampaikan Bapak sudah memegang kunci untuk bisa memahami yang tadi kita tentang pertanyaan yang lainnya. Kemudian yang berikutnya tentang praktek penyembelihan. Nanti praktek penyembelihan ini akan disesuaikan, tidak disesuaikan dengan asesor. Jadi kalau misalnya memang ternyata ada sapi, ya, ada kambing, biasanya akan disesuaikan dengan kebiasaan dari asesor. Jadi kalau misalnya hewan besar, nanti akan dapat sapi, kalau unggas, biasanya akan dapat unggas. Tapi ini kondisional tergantung dari masing-masing asesor. Jadi inti asesmen itu Pak bukan menguji, kayak lagi bukan menakut-nakuti, tetapi asesmen itu pengen bukti bahwa Bapak itu adalah benar-benar juleha. Kalau memang Bapak menyatakan saya itu juleha tidak unggas, ya harus bisa membuktikan bahwa itu bisa menyembelih unggas. Jadi itu akan diuji dengan unggas. Itu Bapak, jadi tidak perlu masalah. Kemudian pada saat misalnya Trisdalo memotongnya biasanya di mesin bersih. Kemudian pas prakteknya pada saat tanding tadi, ya itu nanti wilayah seorang otoritas penyembelihan itu pada saat sudah hewan sudah lumpuh maksimal 20 detik itu harus segera dipotong. Tidak boleh lebih dari itu berarti kritisnya. Jadi pada saat tanding yang setelah tanding dirobohkan maksimal 20 detik itu harus sudah. Karena apa yang terjadi kalau seandainya tanding di wilayah Indonesia itu tidak tepat, yang terjadi bisa 2 hal. Bisa hewan dalam mati, ya kalau lebih dari 20 detik. Yang kedua bisa kemudian bangkit kembali. Ya, jadi ini perlu kita mengerti. Jadi pada saat tanding pada saat praktek nanti akan finish ya, akan secara otomatis akan nanti dari pihak FPA juga akan siap boleh nanti terus harus siap untuk jadi tidak perlu khawatir. Kemudian Pak Adiansa tentang BKN tentang evaluasi tupoksi dari Balai Besar Kesehatan Hewan Negara ini adalah sebagai balai pelatihan Pak. Jadi kita melakukan pelatihan yang di eksperimen pangan pilihan itu tugas kami. Kemudian kita juga setiap tahun melakukan pelatihan secara gratis ya. Kemudian kita lakukan gratis BKN ini berupa tetapi untuk evaluasi ini adalah mungkin dinas ya, bagian dinas atau kementerian. Nanti untuk mengevaluasi secara sungguh-sungguh. Tapi kami juga punya program kadang-kadang mungkin ada evaluasi pasca pelatihan itu mungkin kami lakukan. Tapi kalau harus mengevaluasi keseluruhan BKN di suatu wilayah sebenarnya kita bukan tugas kita. Jadi tugas kita adalah meningkatkan SDM paham tentang pemilihan dengan baik dan benar yang kita lakukan setiap tahun dengan pelatihan dan juga dengan kerjasama misalnya BKN di mana akan pakai kita bisa bekerja sama dengan baik. Itu ya. Kemudian ini usulannya ada spesialisasi. Di asesor ini kita memang sudah menjadi wacana kita akan ada asesor tadi perugasan ya Pak.
mungkin kedepannya nanti ini yang beliau yang lebih paham tentang hal ini akan menjelaskan. Tapi memang ini menjadi pemikiran kami juga dan kami juga sudah punya gambaran ingin membuat buku untuk buku panduan untuk sebagai tugas dan sebagai nominasi ya masih kami rencanakan masih sudah kami rencanakan belum final dan kita akan share juga info ini untuk Bapak semua. Jadi kompetensi untuk sebenarnya halal ini memang baru ada satu, jadi terus sebenarnya halal, jadi belum ada. Tapi memang sudah setahun yang lalu dipikirkan bagaimana apakah ada level-level lagi, misalnya jadi sebenarnya halal yang senior, kemudian ada yang baru dan sebagainya itu sudah kami sempat kami bicarakan, tapi belum final. Dan semoga ini menjadi masukan kita dari Pak Dalihat dan Bapak Adiansa sehingga bisa biar lebih benar-benar pede gitu ya dari segala saya enggak saya demensia gitu ya itu mungkin ada tambahan dari Bu silakan benar Bu ada tambahan langsung ke saya ya iya Bu silakan ya jadi saya buat semua nih Pak Ganjar Pak Gatot Pak Adiansa dari ketiga ini yang sudah ikut vokasi siapa ya Pak ya? Yang sudah ikut vokasi? Pak Ganjar aja. Pak Gatot belum? Pak Gatot? Pak Adiansa? Pak Gatot belum? Pak Adiansa? Belum. Pak Adiansa saja yang belum Bu. Oh Pak Adiansa saja yang belum ya? Iya. Sekaligus ya saya ini bertiga aja ya. Jadi gini ya Bapak-bapak, dengan adanya undang-undang ya yang dikeluarkan pemerintah ya ini kan bertujuan agar hewan yang disembelih ini memenuhi syariat Islam, kesmafed dan kesrawan Pak. Jadi tiga-tiga itu harus kena tiga-tiganya. Nah kalau tadi dinyatakan bahwa kami otodidak, kami hanya cuma di Mesir, ke depan itu berlahan-lahan akan harus memenuhi ketiga itu Pak. Syariat Islam, kesmafed dan kesrawan. Jangan sampai kita melakukan penyembelihan hanya syariat Islam saja. Masalah itu nggak higien, nggak apa-apa lah. Nggak ini apa namanya tidak kesrawan, nggak apa-apa lah. Jadi misalkan syariat Islam oke, memutus 3 saluran ya, tapi misalkan motongnya di bawah, ya. Itu nggak benar karena kalau daging ini kan dia cepat busuk gitu ya. Jadi nggak bisa kalau ditaruh di lantai gitu ya. Jadi harus ada apa namanya dia tidak langsung kena lantai karena lantai itu kotor. Biarin deh nggak usah kesrawan deh. Lihat aja kalau misalkan kurban itu ya kan udah dijatuhinya pokoknya asal jatuh aja. Padahal itu ada metodenya. Jadi 3 syarat itu menurut undang-undang dan harus kita laksanakan karena sesuai dengan yang sudah diamanatkan itu adalah dia memenuhi syarat Islam, kesmafed dan kesrawan. Jadi yang pertanyaan Pak Ganjar tadi untuk teknik mengasah ya kami pun sebagai asesor juga mempunyai harus lulus dalam kompetensi sebagai pengajar Pak, sebagai pengajar Juleha. Jadi kami pun diuji. Jadi kalau misalkan kami tidak lulus, kami tidak bisa memberikan pengajaran. Jadi kami pun harus diuji. Nah, artinya di sini kami pun yang ada tertuang dalam standar kompetensi itu adalah yang kami anut. Ya, jadi untuk teknik mengasah ini memang disitulah kita udahlah kita ikuti aja lah yang kita biasa di masing-masing kita lakukan selama ini. Enggak Pak, jadi kita ada aturannya. Itulah makanya kita akan dibikin suatu kompetensi yang standar Pak, standar Indonesia. Karena tadi saya katakan bahwa ini tidak hanya berlaku di Indonesia tapi di luar juga sama. Jadi Bapak akan dimanapun berada,
inilah kompetensi yang harus dimiliki. Jadi nggak bisa asal aja, yang penting hasilnya nggak bisa, Pak. Jadi harus ada aturan-aturan yang harus dipenuhi sesuai standar ada. Memang itu tidak mudah ya, karena selama ini kan kita sudah terbiasa dengan itu. Nah, bagaimana kita merubahnya itu juga adalah tadi kita juga harus melihat bahwa itu bukan sesuatu yang menakutkan, itu adalah untuk menuju perubahan yang positif, gitu Pak. Jadi tidak asal seperti itu, karena ada aturan main yang memang harus dipenuhi untuk step-step yang terstandar itu ya. Memang awalnya sulit, tapi lama-lama kalau sudah biasa itu akan lebih mudah. Tadi sudah tadi untuk yang memasak pisau itu kan sebetulnya itu kaitannya dengan keserawan nantinya Pak. Jangan sampai tadi menurut kita sudah tajam, kita uji yang selama ini dengan kuku, dengan rambut itu tidak diperkenankan Pak menurut SKKNI. Jadi harus dengan kertas dan tadi kita harapkan penyembelihannya itu untuk hewan nanti yang tidak menyakiti, gitu Pak ya. Jadi kalau itu tajam dari ujung pisau, jadi ujung sampai ke ujung batangnya itu juga harus tajam merata sehingga hewan pasti disembelih tidak sakit. Itu kaitannya dengan keserawan, ya Pak ya. Jangan sampai tadi ini apalagi Pak Ganjar sama Pak Adriansa lulus dari vokasi pelatihan di Cinagara, artinya kita mengeluarkan juru sembelih yang memang kelak akan terstandar ya. Kemudian Pak Gatot tadi tentang tadi Pak setiap kompetensi. Nah, tadi Pak Ganjar, Pak Gatot dan Pak Adriansa dan semuanya Bapak-bapak bahwa tolong sebagai juru sembelih halal ini tidak hanya utamanya keterampilan, tetapi di sini sudah terbangun keilmuannya secara utuh. Jadi makanya seorang juru sembelih halal yang terstandar ini yang berdasarkan SKKN ini memang harus baca Pak. Jadi maksudnya di sini karena titik kritis itu tadi tertuangnya itu ada di ujung-ujung kerja itu yang kecil-kecil juga termasuk di situ. Jadi utuh di situ Pak. Nah, jadi tidak sepotong-sepotong tapi secara utuh. Jadi memahami untuk SKKN ini itu adalah secara menyeluruh begitu ya. Jadi tidak hanya saya cuma prakteknya aja deh, yang lain enggak bisa Pak. Harus mendukung semua 13 unit kompetensi itu. Kemudian ya tadi sudah setuju dengan Bu Heris, nanti bisa dikomunikasi dengan asesor. Kemudian memang Pak Adriansa kami tadi tidak melakukan evaluasi karena kami hanyalah sebagai lembaga pelatihan yang memberikan keilmuan untuk juru sembelih halal ini yang standar, yang ke depan itu memenuhi aturan-aturan yang bersifat global ya. Jadi dimanapun akan sama dimanapun ya. Kalau itu adalah juru sembelih halal sesuai dengan syariat Islam, keserawan dan kesmafet. Nah, untuk yang spesialisasi, kami baru adanya masih global, maksudnya ya kami menerima satu kelompok di pelatihan itu ya untuk yang sapi, kambing maupun unggas itu sama. Tapi untuk ke depan mungkin akan ada mungkin maksudnya untuk spesialisasi tersebut mengingat SNI juga sudah dipisahkan ya, unggas dan ruminansia. Jadi ruminansia itu termasuk sapi, kerbau juga, kambing juga di situ. Gitu ya. Itu memang ini yang kami bangun itu baru tahun 2014. Jadi sudah 6 tahun. Memang SKKN itu dengan kondisi yang 6 tahun itu perlu ditinjau ya. Jadi kalau misalkan
itu akan menjadi spesialisasi ke depan mungkin akan lebih mudah gitu ya untuk masing-masing. Mungkin gitu Pak tambahan saya, mudah-mudahan memuaskan Bapak Gatot, Pak Ganjar dan Pak Adriansa. Terima kasih. Oke Pak. Terima kasih Bu Dwi. Tanggapannya sudah bukan insya Allah memuaskan bagi teman-teman 3 penanya ini. Sekarang karena masih ada waktu, maksudnya waktu itu sebelum kelihatan lagi soal dasar di sini Bogor dari 15-14. Jadi masih ada sesi kedua lah. Sesi kedua 1 penanya, 3 penanya. Masing-masing penanya 1 pertanyaan. Begitu nanti mau jawab pertanyaan saya cut. Pak MTA, ada nih. Kalau bantu Pak MTA. Bisa raisnya bisa angkat tangan. Siapa lagi? Pak Nadim. Oke. Ada lagi? Pak A, Pak Nadim. Alhamdulillah. Siapa? Purwadi. Ingat Bapak-Bapak, 1 pertanyaan ya. Saya tahu mungkin pakai kan tadi kalau pertanyaan nanti. Pak, siapa sih? MTA Alwi. Beda ya. Nah, silakan Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak di situ ada 13 itu Pak ya. Di antaranya salah satu melaksanakan ibadah wajib Pak. Bagaimana si penyembelih itu nggak pernah ibadah. Nah, saya ingin menanyakan bagaimana kehalalan dalam penyembelihan itu Pak. Itu yang saya mau tanyakan. Mereka tidak pernah, kalau ada teman sholat nggak pernah datang memberitahu. Pokoknya nggak pernah ibadah. Bagaimana itu kehalalannya Pak? Oke, siap. Terima kasih Pak. Selanjutnya Pak Nadim. Nadim ya. Pak Nadim silakan. Suara masuk Pak. Masuk udah silakan Pak. Ya, siap. Assalamualaikum. Juleha. Pertanyaan saya Pak. Gimana sih menurut pemerintah tentang kehalalan hewan hasil stunting Pak? Pertanyaannya itu Pak. 1 aja kan pertanyaannya. Sudah itu aja Pak. Terima kasih Pak Nadim. Oke, sama-sama Pak. Oke, selanjutnya untuk Pak Purwadi, silakan Pak. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Ya, silakan. Terima kasih Pak waktunya. Saya mau tanya. Kita kalau terus terang kalau saya pribadi itu kan cuma tiap tahun. Nah kalau penyembelihan ikan itu menghadap kiblat itu kan sunnah, ya. Nah, kalau kita merobohkan itu ternyata hewannya itu dengan lubang untuk kita nyembelih itu jalannya agak jauh. Nah itu baiknya itu disembelih di tempat atau istilahnya kita tarik-tarik biar menghadap ke kiblat. Lebih ihsan yang mana kalau seperti itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak yang 3, jika nanti waktunya masih memungkinkan, akan kami kasih kesempatan pertanyaan yang kedua. Tapi kalau tidak memungkinkan sehubungan dengan waktu asar, maka cukup 1 pertanyaan lagi. Jika masih penasaran, masih ada grup WA, dan jika masih penasaran, kami bisa diundang ke Bapak-bapak atau Bapak-bapak kami. Silakan Bu Eris untuk menanggapi. Ada 3 ya, 3 pertanyaan tentang kehalalan. Jadi ada di unit kompetensi yang ke-1 ya tentang melakukan ibadah wajib. Kalau nggak salah kan cuma koreksi pertanyaannya kalau misalnya menyembelihnya tidak sholat. Nggak ibadah, nggak sholat. Apakah itu halal apa tidak? Gitu ya Pak. Ya. Sebenarnya halal sebenarnya di sini di apa SKKNI memang ada standar yang pertama melakukan ibadah wajib. Tetapi sebenarnya secara Islam bahwa
syaratnya orang itu adalah muslim, balik, ya, muslim, balik, sehat. Ini apa namanya? Muslim itu dia sebenarnya di tiangnya adalah sholat, tetapi kita tidak tahu apakah dia sholat apa tidak gitu. Jadi sebenarnya ada juga sumber yang menyampaikan bahwa apa namanya ya sebenarnya kalau saya bilang halal, ya, halal, tapi memang di dalam SKKN ini ada apa namanya standarnya memang harus sholat dan sebagainya. Tetapi kalau misalnya ada pilihan, ya kita tahu bahwa dia tidak melakukan sholat, kemudian kita paham dia tidak sholat, maka kita memilih sebaiknya yang sholat. Tetapi apa namanya memang ada pendapat ahli kitab, ya, ahli kitab itu itu juga diperbolehkan. Ini masih, tetapi ada beberapa pendapat. Jadi intinya bahwa standar, tetapi memang kenapa ada standar yang disampaikan oleh Bu Dwi, ada standar kompetensi kerja nasional Indonesia, maka kita harus membenahi itu semuanya. Bahwa di Indonesia itu perlu harus yang pertama kriterianya adalah melakukan ibadah wajib, dan tentunya ibadah wajib itu adalah terkait dengan yang paling mendasar adalah sholat. Itu ya Pak. Jadi tentang kehalalan halal apa tidaknya, gitu ya, halal memenuhi 3 syarat tadi, gitu ya, bahwa dia laki-laki muslim, mengaku muslim, ya. Tapi kalau saya memang tidak, sekali lagi ini sangat mendasar. Sekali lagi kalau kita paham dia tidak sholat, jangan dipilih jadi juleha, ya, jangan dipilih jadi juleha. Tetapi ketika kita sudah di dalam kondisi kita tidak paham dia sholat atau tidak, itu insya Allah kita itu halal. Mohon maaf saya nanti diberi untuk menjelaskan lebih lanjut. Kemudian untuk kehalalan hewan stunning. Stunning ini secara keilmuan bahwa ketika hewan itu di stunning itu dalam kondisi dia tidak mati, dalam posisi tetap hidup. Jadi dia memang ada keilmuan, ada namanya triangles, yaitu perpotongan antara dari mata ya sampai ke telinga di persilangan. Disitulah kemudian mundur 2 cm itu adalah posisi yang tepat untuk melakukan stunning. Dan di situ adalah posisi yang dia secara keilmuan tidak akan mati. Dia akan hanya pingsan. Secara keilmuan dia hanya akan pingsan, jadi lebih sejahtera, lebih apa, tidak merasakan sakit. Yaitu adanya ilmu stunning tersebut. Jadi MUI, kalau MUI di Indonesia bagaimana terhadap stunning itu diperbolehkan stunning asalkan ini ada beberapa persyaratan yang untuk melakukan stunning. Yang pertama tadi asalkan tidak merusak tengkorak, jadi tidak merusak tengkorak ya, yang menyebabkan rusaknya penampakan pada saat pasca pemilihan kelihatan, itu tidak diperbolehkan. Kemudian tadi posisinya juga harus tepat, gitu ya. Jadi ada daerah-daerah tertentu memang MUI itu lebih hati-hati, ya, seperti di Banten itu juga yang menolak untuk melakukan stunning. Ini ada memang ada beberapa, tetapi secara keilmuan dan MUI secara nasional kita memperbolehkan stunning asalkan beberapa persyaratan yang terpenuhi. Itu ya Pak Nadiem, nanti lebih lengkap. Kemudian untuk Pak Purwadi. Penyembelihan tahunan ya, ini edukasi ya bagi penyembelihan bahwa KDKE bahwa ketika penyembelihan sebaiknya nanti ke depannya nih lokasi penyembelihan, jadi ada pembuangan darah, sebaiknya ada pembuangan darah ya, pembuangan darah.
Ada ilmunya Bapak, kalau misalnya untuk kambing ukurannya 1,5 meter lebar, panjang 1,5 meter, lebar 1,5 meter, kedalaman 1,5 meter, itu untuk 10 kambing. Ya. Untuk sapi 1,5 meter, panjang, lebar 1,5 meter, dalamnya 10, ya, 1 meter, ya. 1 meter. Jadi perlu untuk 10 sapi. Nah ini perlu dipahami, dan kemudian sebaiknya untuk kedepannya karena DKM ini kan setiap tahunan. Tidak mungkin setiap tahun itu terlewat tidak ada hewan kurban, pasti ada. Jadi menjadi edukasi bagaimana kalau seandainya membuat saluran pembuangan darah, jadi permanen bawahnya itu tidak langsung tanah Pak. Sebaiknya dibuat lokasi untuk penyembelihan di masjid-masjid, itu kemudian ada pembuangan darahnya gitu ya, sehingga kemudian ketika sapi roboh tidak dalam tanah gitu. Nah, ini perlu edukasi. Kemudian bagaimana kalau seandainya merobohkan? Jadi kan harusnya merobohkan itu bagian bawah sebelah kiri, dia harus sunahnya menghadap kiblat. Tetapi ketika kemudian menyembelih, ternyata dia robohnya ke kanan, menghadapnya membelakangi kiblat, bagaimana? Nah ini tadi terkait dengan keserawan, Halal toyibah itu munculnya dari keserawan. Halal itu saat tersembelih 3 saluran, 4 saluran, kanan dan kiri, udara kanan dan kiri, dan kemudian saluran pencernaan dan saluran pernapasan terpotong sempurna. Ya, itu halal. Membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, terpotong keseluruhan. Dilakukan oleh seorang yang muslim, itu halal. Tetapi ketika ini mendapatkan toyib, ya, itu halal, tapi tidak toyib ketika perlakuannya tidak baik. Kemudian menyembelih di menyiksa, digeret-geret sampai posisi yang diinginkan katanya mengikuti sunnah. Jadi sebaiknya nanti pertanyaannya bagaimana apakah harus digeret-geret kemudian sampai dia mengikuti sunnah atau bagaimana? Tidak perlu. Jadi tidak perlu harus mengikuti menghadap kiblat kemudian mengikuti sunnah, tidak. Tapi kita lebih mengharapkan sembelihan kita halalan toyibah. Kalau kita nanti digeret-geret di borong-borong akhirnya tersiksa, itu yang pada akhirnya kualitas daging akan menurun. Itu Pak. Itu Pak mungkin penjelasannya. Terima kasih. Budi mungkin bisa menyimpulkan. Terima kasih. Terima kasih. Dasar ya, sedikit aja. Pak, ini ada 3, Pak. Siapa yang pertama tuh Pak Nadim ya? MTA. Pak MTA, Pak Nadim sama Purnadi, 3-tiganya sama vokasi Pak. Tiga-tiga sudah ikut vokasi di Cinagara. Semuanya sudah. Oh ya sudah ya. Nah, mungkin sudah disampaikan ya Pak. Ya tadi masalah haram nggak haramnya kalau misalkan disembelih sama yang tidak beribadah, saya tidak memvonis begitu ya Pak ya. Jadi sebaiknya memang betul tadi saya baca di chat, sebaiknya dipilih juleha yang memang dia menjalankan syariat Islam. Jadi tolong Bapak yang tahu terhadap juleha tersebut, tolong bisa didekati supaya dia sedikit bisa usaha menjalankan ibadah dan syariat Islam ya. Kemudian yang kedua stunning Pak. Stunning ini ya Pak ya, yang diperbolehkan di Indonesia itu yang tidak penetratif Pak. Jadi yang tidak yang tidak penetratif sehingga hanya memudahkan penyembelihan jadi tidak yang sampai menembus otot, tapi yang tidak penetratif yang dibolehkan, sehingga makanya itu pakai kompresor yang hamba udara gitu ya. Jadi tidak seperti tempat yang lain yang bisa melaksanakan dengan penetratif. Tapi kalau yang misalkan ini
yang saya baca bukan artinya 2 kali dua kali dimatikan gitu ya, bukan. Itu hanya sebetulnya kalau sapi BX nggak bisa Pak dengan penyembelihan biasa, tapi harus dimudahkan penyembelihannya dengan stunning, tapi stunningnya yang tidak penetratif. Jadi hanya shock sebentar sapinya ya. Lalu kalau misalkan kita diamkan, sapi itu sebetulnya akan bangun tidak mati, tetapi sampai mau pada resiko Pak. Oleh karena itu begitu dia stunning langsung disembelih segera mungkin gitu ya, karena khawatir nanti terjadi apa-apa. Kemudian yang ketiga tadi Bapak tanya Pak Purnadi, kalau hewan yang sudah Bapak kan sebagai hewan kurban tahunan, misalkan sapinya roboh, ditarik-tarik untuk bisa menghadapi debat nggak usah Pak. Itu akan menyiksa dan menjadi tidak bisa. Sebaiknya dengan posisi segala yang ada Bapak langsung sembelih Pak. Karena begitu hewan sudah jatuh itu jangan tunggu lama lagi untuk disembelih. Karena kita akan menghasilkan dan melaksanakan penyembelihan itu secara ihsan. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan Pak. Terima kasih. Terima kasih Bu Dwi, dan terima kasih juga teman-teman peserta seminar online atau seminar daring CDT Koperasi Juleha. Boleh? Silakan. Ya baik Bapak Ibu, mungkin tadi sebelum selesai, sebelum ditutup oleh Pak Dayat, jadi terima kasih atas kebersamaannya pada siang hari ini bersama kita untuk berdiskusi tentang persiapan menuju sertifikasi jurus budaya halal. Semoga menjadi bekal bagi bapak-bapak untuk menuju serkom gitu ya. Dan tadi di pegangan yang tadi di slide yang terakhir bahwa memang yang pertama Bapak harus paham tentang SKKNI. Di situ kita akan memahami secara rinci bagaimana secara keseluruhan apa yang itu harus dipahami oleh seorang jurus budaya halal. Yang tadi disampaikan adalah titik kritis, yaitu adalah titik-titik yang perlu Bapak pahami, tetapi pada dasarnya itu semuanya ada di standar kompetensi nasional Indonesia. Jadi wajib bagi yang mau ikut serkom silakan untuk mempelajari tersebut, dan semoga bermanfaat pada diskusi kita pada siang hari ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, salah-salah ya. Terima kasih. Kembali lagi ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Dr. Eris atas pemaparan materinya. Sekarang untuk menutup kegiatan ini, karena sepertinya Bu Dewi dimohon untuk berkenan menutup kegiatan ini. Silakan Bu. Terima kasih Pak Dayat. Bapak-bapak yang saya hormati, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini menambah bekal bapak-bapak dan mengingatkan kembali bagi mereka yang sudah ikut vokasi, tetap harus membaca modul-modul yang kami sampaikan. Untuk bapak-bapak yang belum mendapat kesempatan untuk belajar vokasi, ini mohon sering-sering begitu ya kontak kami, siapa tahu kami membuka untuk latihan Juleha untuk yang akan datang. Memang kalau untuk tahun ini nampaknya kami juga mengalami
penundaan dikarenakan kami dari anggaran kami itu difokuskan diminta untuk bisa menangani percepatan penyakit COVID-19. Jadi mungkin di tahun-tahun yang datang kami juga bisa melaksanakan itu. Jadi namun tidak menutup kemungkinan bagi bapak-bapak yang ingin menanyakan bisa melalui WhatsApp yang kami sudah bangun bersama ya Pak ya. Jadi semoga apa yang kami sampaikan itu bermanfaat dan kami tetap memohon kepada bapak-bapak bisa bersilaturahim kembali dengan kami pada lain kesempatan, tetap dijaga karena kami di sini bapak-bapak Juleha juga akan menghadapi kurban untuk bulan Juli 2 bulan ke depan dari sekarang yang itu akan menjadi pembekalan juga yang nantinya akan bisa kami sampaikan insya Allah untuk di lain waktu. Mungkin demikian, terima kasih atas berkenan bergabung dengan kami dari awal hingga akhir. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dwi atas segala tanggapannya, nasihatnya, sarannya. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih kepada kedua narasumber, Bu Relis dan Bu Dwi, yang sekaligus beliau adalah asesor dan Bu Dwi itu sebetulnya penyusun modulnya juga. Bapak Ibu sekalian, ada pesan sponsor saya tutup. Bagi yang mau beli buku ini boleh. Kalian 3 orang dapat hadiah. Bagi yang mau beli buku ini harganya 60.000 belum ongkir. 60.000 belum ongkos kiri Bapak. Jadi Bapak Ibu boleh kirim uang 60.000 plus ongkir 60.000 lagi boleh. Saya mau lihat video yang pas. Jadi ini harga bukunya 60.000, ongkirnya ya kalau standar kurang dari 1 kilo sekitar 12,5 ribuan. Tergantung daerah. Itu untuk Jabodetabek, ya. Untuk buku Bapak Ibu. Kemudian satu lagi pesan dari teman-teman panitia bagi teman-teman yang bagi teman-teman yang ikut sekarang seminar dari CTP Juleha, untuk mendapatkan sertifikat, peserta yang telah mengisi akan kami konfirmasi ulang dengan kehadiran Zoom meeting. Kehadiran Zoom meeting. Jadi yang telah mengisi form maksudnya? Udah ada linknya di grup. Nah, di grup itu sudah ada link untuk Google Form. Sekaligus nanti dikonfirmasi dengan kehadiran di Zoom meeting. Saya kira itu pesan dari panitia sudah saya sampaikan. Terakhir, dari saya sebagai pembicara sekaligus moderator, mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Dan saya mohon maaf, tadi banyak bicara itu pertanyaan-pertanyaan yang sangat teknis. Mohon Bapak-Bapak semuanya bertanya di WA saja. Karena saya yakin Ibu Dwi maupun Ibu Ari akan menanggapi. Ya, untuk yang sangat teknis, silakan. Yang apalah bertanya boleh apapun pertanyaannya, insya Allah akan tanggapi. Ya, jodoh juga boleh, itulah yang masalah, sama berdoa sekarang. Saya kira itu sekali lagi mohon maaf atas kehilangan kami, kesalahan kami, dan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa. Yang ikutan.